Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Julia Radela dengan NIM 112314158. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pengantar perpajakan, dasar teori, dan tata cara perpajakan. Untuk slide pertama, ini ada pengertian pajak. Pajak itu iuran wajib yang dibayar oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pajak bersifat memaksa sehingga setiap orang yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak harus melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak. Nah, meskipun masyarakat tidak memperoleh imbalan secara langsung setelah membayar pajak, manfaatnya dapat dirasakan melalui berbagai fasilitas umum yang disediakan pemerintah. Contohnya seperti pembangunan jalan raya, jembatan, rumah sakit, kemudian sekolah, sarana transportasi, dan berbagai pelayanan publik lainnya. Nah, dengan kata lain, pajak ini merupakan bentuk kontribusi masyarakat kepada negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, maka semakin besar pula kemampuan negara untuk melaksanakan pembangunan. Kemudian slide selanjutnya itu fungsi pajak. Di sini ada beberapa poin fungsi. Untuk poin pertama itu fungsi anggaran atau budget. Fungsi anggaran ini berarti pajak digunakan sebagai sumber pendapatan negara dan yang diperoleh dari pajak akan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, serta berbagai program pembangunan lainnya. Melalui fungsi ini, pajak menjadi sumber utama pembiayaan negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat. Kemudian ada fungsi mengatur atau reguleran. Nah, pemerintah ini dapat menggunakan kebijakan perpajakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya dengan memberikan insentif atau keringanan pajak kepada investor agar lebih banyak investasi yang masuk ke Indonesia. Dan sebaliknya, pemerintah juga dapat menaikkan pajak pada barang tertentu untuk mengurangi konsumsi masyarakat terhadap barang tersebut. Nah, kemudian poin selanjutnya itu ada fungsi stabilitas. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat membantu mengendalikan inflasi dan menjaga stabilan harga barang di masyarakat. Dengan pengelolaan pajak yang baik, kondisi ekonominya itu dapat lebih terjaga dan tidak mengalami gejolak yang berlebihan. Untuk poin selanjutnya itu ada fungsi redistribusi pendapatan. Nah, dana yang diperoleh dari pajak itu akan digunakan kembali untuk membiayai berbagai program sosial dan pembangunan yang manfaatnya itu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk kelompok masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, kesenjangan sosial itu dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Untuk slide selanjutnya, itu ada ketentuan umum dan tata cara perpajakan KUP. Setelah memahami pengertian dan fungsi pajak, selanjutnya itu kita akan membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau yang dikenal dengan KUP. Nah, KUP ini merupakan aturan dasar yang mengatur seluruh pelaksanaan perpajakan di Indonesia. KUP ini berfungsi sebagai pedoman bagi wajib pajak maupun pemerintah dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, tujuan pertamanya ini dari KUP memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak sehingga setiap orang mengetahui hak dan kewajiban secara jelas. Nah, kemudian kedua, mengatur hak dan kewajiban pajak agar pelaksanaan perpajakannya dapat berjalan dengan tertib. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Yang selanjutnya yang keempat, mewujudkan administrasi perpajakan yang tertib, efektif, dan teratur. Nah, ruang lingkup KUP ini mencakup pendaftaran NPWP, pembayaran pajak, pelaporan SPT, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, hingga sanksi perpajakan. Dengan adanya KUP ini, sistem perpajakan di Indonesia itu dapat berjalan lebih teratur, transparan, dan adil bagi seluruh wajib pajak. Nah, untuk masuk ke slide berikutnya itu ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, NPWP ini merupakan nomor identitas resmi yang diberikan kepada wajib pajak untuk keperluan administrasi perpajakan.
NPWP ini dapat diibaratkan seperti KTP dalam bidang perpajakan karena digunakan sebagai identitas resmi setiap wajib pajak. NPWP ini memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama sebagai identitas wajib pajak, kemudian sebagai sarana administrasi perpajakan, lalu memudahkan pengawasan perpajakan oleh pemerintah, dan menjadi salah satu syarat dalam berbagai urusan perpajakan dan administrasi tertentu. Nah, oleh karena itu, setiap orang atau badan usaha yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak perlu memiliki NPWP agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya itu secara resmi. Kemudian selanjutnya itu ada kewajiban wajib pajak. Nah, setelah memiliki NPWP, wajib pajak itu harus melaksanakan berbagai kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perpajakan. Nah, kewajiban yang pertama itu ada pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP, kemudian menghitung sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan sistem self-assessment yang berlaku di Indonesia, kemudian membayar pajak tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku, lalu melaporkan pajak melalui surat pemberitahuan atau SPT. Dan kewajiban terakhir itu ada penyimpanan dokumen perpajakan sebagai bukti administrasi apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam pemeriksaan pajak. Nah, dengan menjalankan kewajiban tersebut, wajib pajak ini telah ikut berpartisipasi dalam mendukung penerimaan negara dan pembangunan nasional. Nah, kemudian ada sanksi perpajakan. Untuk menjaga kepatuhan wajib pajak, pemerintah ini menetapkan adanya sanksi perpajakan bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, sanksi perpajakan ini terdiri dari dua jenis, ya, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi ini meliputi denda bunga dan kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar akibat pelanggaran tertentu. Sanksi ini biasanya diberikan kepada wajib pajak yang terlambat pembayaran atau melaporkan pajak. Nah, kemudian selain itu terdapat sanksi pidana yang diberikan untuk pelanggaran yang lebih serius, seperti sengaja menghindari pembayaran pajak, memasukkan dokumen perpajakan, atau melakukan penggelapan pajak. Bentuk sanksi pidana ini dapat berupa kurungan, pidana penjara, maupun denda pidana. Nah, tujuan adanya sanksi perpajakan ini bukan hanya untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak agar sistem perpajakannya itu dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa setelah memahami pengertian pajak, fungsi pajak, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, NPWP, kewajiban wajib pajak, serta sanksi perpajakan, dapat kita lihat bahwa pajak ini memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan negara. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan demi mendukung, membangun, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekian untuk pemaparan mengenai perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.